apakah kita nggak usah nyebut kaum deh, apakah kita sudah menuruti atau mentaati Allah dan bisa dibilang Yesus? Apakah kita sudah menuruti kita? Atau mungkin saudara-saudara kita Kristen bisa merenungi pertanyaan ini ya, apakah sudah menuruti Allah dan Yesus? Ya kalau misalnya kita dengan kitab suci kita, Quran, apakah kita bisa merenungi sendiri, apakah kita sudah menuruti Allah dan Yesus? Berdasarkan dengan kitab suci kita bisa renungi sendiri. Demikian juga dengan saudara kita, silakan di kitabnya sendiri gitu loh. Apakah mereka sudah menuruti Tuhan atau Allah dalam kitab sucinya mereka dan sudah mengikuti dan menuruti Yesus? Silakan renungkan sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat Ngaji Cerdas, kembali lagi bersama saya dan Fatih, tentunya di channel YouTube Ngaji Cerdas yang insya Allah mencerdaskan umat. Nah, Alhamdulillah pada kesempatan yang mulia hari ini, malam ini ya, Masya Allah, kami kembali lagi untuk bertemu dengan saudara saya, Masya Allah. Satu marga, bukan satu marga ya, satu suku ya. Satu suku kita. Allahu Akbar. Lai Coki ya. Assalamualaikum, Lai. Waalaikumsalam. Oh, tangan dingin nih. Oh iya nih, kedinginan. Kayaknya perlu penghangat. Waduh, nih jangan mancing-mancing. Ruangan maksudnya. Oh, siap. Yeah. Siap. Ruangan hati, ya. Yeah. Wah, aduh, aneh-aneh nih. Oke. Lai Coki, gimana? Apa kabar, Lai? Alhamdulillah, sehat. Aktivitas lancar semua? Lancar, aktivitas alhamdulillah, seperti biasa. Kemarin kan kita udah rekaman nih. Iya. Yang nonton sudah hampir 200 lebih. 200.000 orang lebih. Masya Allah. Keluarga nonton nggak? Nggak tahu deh. Nggak tahu ya? Nggak kayaknya. Tapi ini yang jelas sudah banyak yang nonton nih. Yang jelas. Wah. Banyak juga yang yang dukung Antum ya. Masya Allah. Tapi banyak juga yang kontra sama Antum. Ups. Ups. Ya. Sampai-sampai di reaction sama pendeta loh. Tapi sebutin nggak? Gak usah, terlalu indah namanya. Terlalu iya, maksudnya terlalu bagus ya kita sebutin di channel yang mulia ini maksudnya. Ngaji cerdas. Ngaji cerdas gitu ya. Iya. Oke. Nggak perlu lah ya kita sebut namanya. Tapi dia ini pendeta gitu. Nah, Antum di reaction nih. Oke, kita tetap hormatin lah. Kita hormatin ya. Iya. Dan dia membantah statement Antum tuh yang katanya kalau ngikut Yesus tuh nggak mungkin ninggalin Kristen gitu. Nah, itu gimana tanggapan Lai Coki nih, saudara aku? Ngikut Yesus nggak mungkin ninggalin Kristen. Kan statement Lai kemarin kan gitu ya. Saya tuh nggak ninggalin Yesus, tapi saya meninggalkan dogma Kristen itu. Nah, kalau misalnya dibilang, kalau nggak, ini mati. Oke, iya. Kalau ngikut Yesus nggak mungkin ninggalin Kristen. Sekarang pertanyaan gini simple, satu pertanyaan. Apakah Yesus seorang Kristen? Nih. Udah itu aja dulu ya. Apakah Yesus seorang Kristen? Ya, ada renungin aja dulu udah ya. Terus apakah yang dilakukan, yang dikatakan oleh Yesus dan yang dilakukan oleh Yesus diterapkan oleh Kristen itu sendiri? Mungkin perlu contoh kali. Perlu contoh. Iya. Sebenarnya kita mulai dari yang paling dasar dulu sebenarnya. Iya. Yang kemarin jelasin mungkin ya. Kalau untuk praktik-praktiknya nanti dulu. Oke. Kalau hari ini kita lebih khusus ke konsep ketuhanan yang sebenarnya Yesus utarakan. Nah, kalau misalnya di kekristenan kan konsep utamanya yang mainstream itu kan Trinitas ya, atau Tritunggal. Itu tadi. Pertanyaannya ada lagi sekarang. Apakah Yesus mengajarkan konsep ketuhanan Tritunggal atau Trinitas? Apakah Yesus mengajarkan itu? Itu pertanyaannya. Itu lagi, ada pertanyaan lagi. Silahkan direnungkan gitu loh, ya kan? Nah, sekarang kita akan bahas mungkin ayat-ayat yang digunakan oleh saudara-saudara kita
sebagai dalil mungkin. Sebagai dalil yang digunakan untuk membenarkan bahwa konsep ketuhanan berdasarkan kitab mereka sendiri atau Bible sendiri, itu yang membenarkan bahwa Tuhan adalah Tritunggal, adalah Trinitas gitu loh. Nah, itu bisa mulai nih dari misalnya di Yohanes 10:30. Ya, kalau di Yohanes 10:30 di berbagai versi ditulis di situ. Ya, coba sebentar ya kita lihat. Coba ya sebentar. Nah, coba mungkin boleh baca kali ya? Boleh. Atau di sini atau di sini aja? Searching kali ya? Searching ya. Biar interaktif kali ya. Oke. Yohanes 10 ayat 30. 10:30. Oke. Ya. Apa TB apa ini sabda ya? Apa aja. Apa aja ya? Oke. Aku dan Bapa gitu. Aku dan Bapa adalah satu. Iya. Itu aku dan Bapa adalah satu. Di Yohanes 10:30 itu digunakan digunakan sebagai dalil untuk membenarkan Tritunggal atau Trinitas, karena di sini dibilang aku dan Bapa adalah satu. Aku ini maksudnya Yesus. Jadi umpamanya Yesus dan Bapa adalah satu. Itu kan ini dua, Le. Ya iya, makanya karena dua, Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Nah, ini digunakan Kristenan sebagai dalil yang mengatakan bahwa Yesus dan Bapa itu satu. Ya, gara-gara Yesus bilang gitu, jadi dibilang Yesus dan Bapa sama gitu. Nah, tapi sebenarnya yang pertama ya, kalau misalnya kita lihat sebenarnya ini bukan satu dalam hakikat. Yesus dengan Bapa ini kan maksudnya Allah, Tuhannya kan. Kalau dipahami dengan tepat, makna kata satu ini sesuai konteksnya adalah satu pekerjaan. Jadi di Yohanes 10:25 misalnya, coba bisa lihat nggak Yohanes 10:25? 10:25. Ini nih ada nih kayaknya. Nggak jauh, nggak deh. Ada Yohanes 10:25. 10:25 ya? Iya. Bentar. Wow. Sorry bro. Santai aja. 10:25 ya? Iya. Oke. Mantap lah ya. TB ya? Ya, apa aja. Yesus, ini aneh baca nih ya, Le ya? Ya. Yesus menjawab mereka, aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapakku, itulah yang memberikan kesaksian. Nah, jadi maksudnya tuh satu dalam pekerjaan. Jadi yang dimaksudkan Bapak pekerjaan ini, kamu mengerjakan ini ya, Yesus kerjain. Kamu mengerjakan ini ya, Yesus kerjain. Jadi satu secara itu, bukan satu maksudnya Yesus is Bapa, Bapa is Yesus, Yesus sama dengan Bapa, Bapa sama dengan Yesus. Bukan itu maksudnya. Jadi maksudnya satu dalam pekerjaan, satu visi, satu tujuan. Perintah mungkin bisa dibilang. Ya, perintah Tuhan adalah yang Yesus utarakan juga kepada umat. Jadi dari Tuhan, dari Allah Bapa diperintahkan langsung kepada Yesus yang menyebarkannya kepada umat bangsa Israel, gitu maksudnya. Jadi satu hati, satu tujuan, satu pikir, tapi bukan satu hakikat. Karena kalau diartikan satu hakikat berarti coba kita lihat lagi di Yohanes 17:21. 17:21. Oke. Ini berhubungan juga dengan Yohanes 10:30. Coba. Yohanes 21 17:21 ayat sorry 17:21 ya. Yohanes 17 ayat 21. Oke. Apa tuh bacanya? Relasi antara Bapa, Yesus dan para murid. Iya, benar nggak sih? Oh, bukan, ini diklik dulu nih. Ini. Salah. Yang tadi. Di pokok nih itu. Lagi ya. Coba. Supaya mereka menjadi satu, sama seperti Engkau. Ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Nah, di situ ditulis, kalau diartikan sebagai satu hakikat, berarti orang-orang yang percaya itu, yang dibilang mereka itu, mereka ini merujuk kepada orang-orang percaya yang adalah murid-murid Yesus. Jadi orang-orang percaya ini juga hidup bersatu di dalam Yesus dan di dalam Bapa. Mereka menjadi satu esensi pula dengan Allah, dan akibatnya kalau misalnya kita memahami bahwa
Kalau misalnya aku dan Bapa adalah satu dipahami bahwa Yesus dan Bapa sama aja, berarti murid-muridnya Yesus yang dikatakan di sini juga bersatu dengan Yesus, berarti juga sama. Sama dong Tuhan jatuhnya. Jadi, kalau seandainya itu oke. Kalau misalnya pemahaman yang dipakai itu sama, misalnya nih di Yohanes 10:30, cuma karena dibilang bahwa aku dan Bapa adalah satu. Ditafsirkan sebagai Tritunggal. Yesus dan Bapa adalah satu secara hakikat. Kalau kita misalnya lihat di Yohanes berapa tuh tadi? Yohanes 17:21. 17:21, seharusnya kita juga konsisten. Yesus juga berdoa untuk supaya para muridnya, pengikutnya menjadi satu dengan Yesus dan supaya juga menjadi satu dengan Bapa. Berarti kalau misalnya kita konsisten, ada lebih dari 2 Allah bahkan. Ada 12 Allah lainnya. Ya kan? Murid-muridnya itu. Iya, ya kan? Kalau misalnya pakai pemahaman itu, padahal kan tentu tidak kan, Allah cuma ada satu gitu loh ya. Di sini Kristus tidak berbicara mengenai persatuan dalam hakikat, ya. Tetapi kembali lagi, tetapi mengenai kesepakatan antara Dia, Yesus itu dengan Sang Bapa atau Tuhan. Gitu maksudnya sebenarnya. Jadi ada kesatuan yang erat sekali antara Allah dengan Yesus Kristus. Namun kesatuan Allah dengan Yesus itu bukan kesatuan yang terletak pada kesatuan tabiat. Bukan dalam arti memiliki hakikat yang sama, tapi kesatuan dalam karya atau perbuatan kayak gitu. Demikian juga ketika Yesus ya yang bilang tadi kepada para muridnya supaya bersatu itu. Ya, Yesus berharap supaya murid-muridnya ini satu visi dengan Dia. Oh, oke. Ngerti nggak? Kalau misalnya dalam satu tim tuh harus satu visi gitu. Betul. Ya kan? Kalau misalnya kita ngebentuk tim tim bola, kayak tim baseball, tim basket, ya kan mau nggak mau kita harus kayak bersatu gitu. Tapi apakah misalnya saya nih sama Lae, kita bikin tim, ya, kita harus bersatu Lae. Apakah kita jadi nempel gitu? Kan enggak. Apakah Lae adalah saya adalah Lae? Kan enggak. Gitu, iya. Tapi kan kita jadi satu maksudnya supaya kompak, satu visi, satu pemikiran. Kan maksudnya seperti itu gitu loh. Supaya segala misi, semua misi yang kita kehendaki diajarkan kepada umat itu konsisten. Itu maksudnya, nggak ada beda-beda, pecah-pecah gitu maksudnya. Nggak ada kesatuan-kesatuan yang harus satu dong. Visi, iya, bukan maksudnya membenarkan bahwa Yesus adalah Tuhan juga, gitu loh. Ya, itu salah satu ya. Oke. Ya. Lalu kenapa Yesus begitu meneriakkan, begitu menggalakkan bahwa aku nih dan Bapa adalah satu. Maksudnya aku nih dan Bapa ini satu visi, satu pihak, maksudnya satu visi, satu pekerjaan, satu karya. Kenapa? Supaya dunia percaya dan tahu bahwa Allah yang telah mengutus Dia atau mengutus Yesus itu sendiri. Supaya bangsa Israel nih tahu dan percaya bahwa Yesus itu benar-benar nabi, benar-benar utusan. Saya itu bukan nabi palsu, saya bukan utusan palsu. Percayalah saya gitu loh. Karena saya yang membawa risalah untukmu, hai bangsa Israel, gitu umpamanya gitu loh. Saking pengen bilang kayak gitunya, jadi bukan mau ngaku saya juga Tuhan, enggak gitu. Kita tidak merendahkan ya, maksudnya ya emang bukan kayak gitu sebenarnya. Nah, jadi supaya dunia tahu dan percaya bahwa Yesus tuh utusan Allah, tidak lebih dan tidak kurang gitu. Dan Allah hanya satu gitu ya. Dan Allah hanya satu. Gitu. Oke. Ada komentar gak dari? Ini cukup padat nih menurut aneh pribadi ya, Masya Allah. Jadi secara spesifik berarti Yesus tuh kalau boleh aneh simpulkan nggak ngajarin kekristenan gitu, bener nggak? Kalau untuk kekristenan ya bisa dibilang ya enggak, karena dari situ sendiri pun inti dari kekristenan kan itu konsep Tritunggalnya itu kan, intinya, rootnya, akarnya. Kalau nggak ada itu nggak, ya kan? Itunya aja sudah runtuh gitu umpamanya, ya kan? Coba kita lanjut lagi ya, kita ke nih. Jadi kenapa Yesus begitu menyuarakan hal seperti saking dia pengen percayanya? Coba kita lihat di Yohanes 15. Yohanes 15 ayat 9 sampai 10 coba. Yohanes berapa tadi? 9 ya? Ya.
sampai 10. sampai 10. Oke. Yohanes 9 9. strip 10 aja. Oke, bentar. Sip. Nah, sebelum dibaca, saya ulang lagi. Oke. Tadi Yesus bilang itu supaya orang Israel atau umatnya itu percaya bahwa dia tuh utusan, ya. Bukan agar dunia percaya dan tahu bahwa Allah sama dengan Yesus, bukan. Bukan agar dunia tahu bahwa Allah itu sama dengan Yesus, bukan. Tapi agar dunia percaya, ya, dan tahu bahwa Allah, tapi bukan juga agar dunia percaya dan tahu bahwa Allah setara dengan Yesus, bukan itu. Jadi agar dunia percaya Allah itu satu dan mengutus seseorang yang namanya Yesus, itu supaya itu. Makanya diperindah kalimatnya gitu ya. Maksudnya cuma biar kenapa Yesus ngomong kayak gitu supaya apa ya, saking pengen umatnya itu percaya gitu loh, bahwa nih kita satu visi, nih kita nggak beda, makanya percaya gitu loh. Kamu punya Allah kan, kamu percaya Tuhan kan, ya saya utusannya gitu loh. Maksudnya kayak gitu. Coba dibaca yang Yohanes 15:9. Yohanes 9 sampai 10 kan? Iya. Oke, ini nih. Waktu Yesus bukan? Seperti Oh, bukan ya? mana? Bukan, Yohanes 15. Oh, Yohanes 15. 15 Sana. Yohanes gini. spasi. Gini ya? Iya, coba. Oke. Mantap. Coba. Nah, ini. Coba apa tuh? Seperti gitu. Iya, seperti Bapa. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam Kasihku. Kasihku itu. Terus 10 10. Wih, mana nih 10-nya? bisa di next gak? Ya, kayaknya Cari yang ada 10 coba. Coba langsung aja dihapus, 9 dihapus. Oke. Oh, gitu. 9-nya aja dihapus. Jadi 10. Oke. Iya. Ada nggak langsung 10? Nggak. Apa tuh? Jikalau ya. Iya. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasih. Nah. Wih. Iya. Itu kan udah jelas. Romantis banget ya. Enggak, kata-katanya itu romantis sebenarnya. Iya. Kalau kita ngerti ya. Ini Yesus ngomong nih, seperti Bapa telah mengasihi, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku, gitu loh. Nurutin aku gitu maksudnya. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku juga menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Sebenarnya kan bukan di sini nggak ada Yesus menyatakan bahwa aku kayak Bapa, sama aja gitu kan. Nggak ada tendensi ke situ sama sekali sebenarnya gitu. Jadi kalau misalnya ayat-ayat ini digunakan sebagai pembenaran Tritunggal atau Trinitas tuh agak melompat gitu. Ya maaf ya gitu loh. Sudah jelas maksudnya dari ayat tersebut kan menjelaskan bahwa maksud dari Yohanes 17:11, 21 sampai 23 adalah tentang kesepakatan antara Allah, Yesus dan para murid. Dan Yohanes 15 ayat 9 sampai 10 berpesan bahwa Yesus menuruti Allah, maka Yesus tinggal dalam kasih Allah. Murid-murid Yesus menuruti Yesus, maka murid-murid itu tinggal di dalam kasih Yesus. Dan murid-murid itu tinggal juga di dalam kasih Allah. Jadi kalau misalnya murid-murid itu menuruti Yesus, dia juga tinggal dalam kasih Allah. Karena Yesus adalah utusan dari Allah. Gitu maksudnya. Jadi gak ada mengarah ke bahwa Yesus dan Allah itu setara gitu. Gak ada. Justru di sini ada hierarki yang jelas gitu loh. Bahwa ada pertama murid, yang naik dikit ada Yesus, naik paling atas, ya Allah Bapa itu sendiri, Tuhan itu, Allah. Sebenarnya mirip apa Rasul dengan Nabi ya? Ya jadi, emang iya. Oh subhanallah. Emang iya, apalagi. Kalau bukan Nabi apalagi julukan gitu ya? Iya, ya kan? Jadi poinnya di sini, Yesus menghendaki supaya kita percaya Allah adalah benar-benar pengutus. Allah adalah benar-benar pengutus. Allah benar-benar yang mengutus Yesus atau Isa. Yesus benar-benar utusan Allah. Yesus benar-benar perantara dan pembawa pesan. Allah tidak sama dengan Yesus. Allah tidak sama dengan Isa. Allah tidak setara dengan Yesus.
Yesus tidak setara dengan Allah. Allah harus dituruti oleh Yesus dan murid-murid, ya. Terus Yesus menuruti Allah, nyatanya begitu. Terus Yesus sepakat dengan Allah, nyatanya begitu. Terus Yesus harus dituruti oleh murid-muridnya, ya, dan umat bangsa Israel, ya. Terus murid-murid sepakat dengan Yesus. Terus murid-murid menuruti Allah dengan cara menuruti Yesus karena seluruh perintah Allah disampaikan melalui perantaraan para nabi termasuk Yesus. Kan itu sebenarnya. Simple ya kan, tapi kenapa dijadikan ya udahlah. Kenapa ngototin gitu ya? Atau Terus mungkin dipaksa kali ya, mungkin memaksakan gitu, mungkin bisa dibilang gitu ya. Mungkin kali bisa dibilang Bisa seperti dibilang, itu ya. Sekarang yang jadi pertanyaan nih, apakah kita nggak usah nyebut kaum deh, apakah kita sudah menuruti atau mentaati Allah dan bisa dibilang Yesus? Apakah kita sudah menuruti? Kita atau mungkin saudara-saudara kita Kristen bisa merenungi pertanyaan ini ya, apakah sudah menuruti Allah dan Yesus? Ya kalau misalnya kita dengan kitab suci kita, Quran, apakah kita bisa merenungi sendiri, apakah kita sudah menuruti Allah dan Yesus? Berdasarkan dengan kitab suci kita bisa renungi sendiri. Demikian juga dengan saudara kita, silakan di kitabnya sendiri gitu loh. Apakah mereka sudah menuruti Tuhan atau Allah dalam kitab sucinya mereka dan sudah mengikuti dan menuruti Yesus? Silahkan renungkan sendiri. Kalau misalnya benar-benar mengaku sebagai pengikut Yesus Kristus, gitu aja sih. Jadi ini untuk bahan evaluasi ya semua. Nggak ya terlalu jauh kalau evaluasi, tapi renungan lebih tepatnya ya. Iya. Oke. Mudah-mudahan nonton nih buat sahabat-sahabat sekalian yang belum masuk Islamnya atau masih non-Muslim gitu. Berarti mungkin bisa Anda simpulkan nih. Berarti berangkat dari ayat ini untuk meninggalkan Kristen itu. Iya sebenarnya banyak sih. Banyak ya, tapi ini garis besarnya ini. Garis besarnya. Coba nih misalnya ya. Oke. Ini bukan meninggalkan Yesus kan? Meninggalkan enggak. Kristen kan gitu. Iya, karena sekali lagi, apakah Yesus Kristen? Karena Kristen ini kan asal katanya kan Christian ya, Christian ini sebenarnya artinya pengikut Kristus. Kalau secara bahasa ya, ya otomatis Yesus bukan Kristen. Iya, Yesus karena dia bukan pengikut Yesus. Iya kan? Yesus nggak buat agama, taruhlah gitu ya. Mereka sendiri mengakui loh bahwa Yesus Kristus tidak membawa agama. Kenapa ada orang yang mengklaim bahwa itu agama? Bahwa nggak usah ke situ dulu. Yesus Kristus, mereka juga mengakui bahwa Yesus Kristus tidak turun ke dunia tidak membawa agama. Mereka mengakui itu. Apa maksudnya? Sering mengatakan itu, menggembar-gemburkan itu. Oh, kita tidak hidup, tidak diselamatkan oleh agama, kita diselamatkan oleh Yesus Kristus. Yesus Kristus tidak menurunkan agama, gitu mereka bilang. Saudara-saudara kita bilang. Tapi kenapa ada klaim dari yang meriak itu bahwa kalau misalnya memahami dan percaya kepada dan tidak meninggalkan Yesus Kristus, kamu malah meninggalkan Kristen. Padahal kan maksudnya pihak mereka sendiri yang mengakui bahwa Yesus memang tidak bawa agama sama sekali. Ya inilah, itulah masalah. Renungan lagi lah gitu loh. Dalam nih. Kira-kira ngerti ya? Iya, maksudnya ya. Aduh. Oke. Nah, ya itu salah satu dalil lah yang digunakan untuk pembenaran itu apa? Tritunggal. Gitu. Sekarang gini, kira-kira udah berapa menit nih? Masih jauh gitu. Masih lama nih? Masih lama. Sahur masih 1 jam lagi nih. Santai aja deh. Santai aja gitu ya. Oke deh. Mau dilanjut atau gimana? Oke, mungkin bisa dilanjut. Lanjut. Bentar ya. Jadi ini sebelum rekaman sebenarnya sudah dibuat dulu nih, Masya Allah ya. Ya itulah mungkin Islam itu mengajarkan bahwa kalau perang itu perlu persiapan. Nah, kita nggak bisa membabi buta gitu ngomong asal. Iya, kita harus ada persiapan gitu. Ada persiapan, terus ada datanya juga. Nggak bisa kita asal ngomong gitu loh. Ya kan, misalnya seperti mengatakan bahwa kalau misalnya memahami ajaran Yesus berarti tidak akan meninggalkan Kristen, itu kan kayaknya nggak berdasar ya. Iya.
Padahal Yesus nggak pernah bawa agama. Iya, mereka sendiri loh. Oke lah. Kita nggak pernah ngomong itu loh. Ya. Ada. Terus coba deh kita renungin. Ini ada, kalau misalnya Tritunggal itu benar, mereka tuh mengklaim bahwa Yesus itu setara dengan Bapa, setara dengan Allah. Coba bisa dilihat Yohanes 14 ayat 28. Yohanes 14 ya? Iya, Yohanes 14 ayat 28. Oh, Yohanes 14 ayat 8. Iya. Filipus, gitu bukan? Bukan. Yohanes 14 kan? 14 ayat 28. Oh, ayat 28. Sorry. Karena udah malam lah. Jadi, iya. kita belum sahur dia nih. Oh iya, belum sahur. 14 ayat 28 ya? Coba baca. Oke. Kami telah ya? Bener nggak? Ya, kamu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita karena aku pergi kepada Bapakku. Stop dulu. Aku pergi kepada Bapakku. Ngapain? Katanya Yesus setara dengan Bapa. Kenapa harus pergi kepada Bapakku ya? Iya ya. Kan Yesus setara dengan Bapa. Harusnya kalimatnya saya pulang gitu ya. Iya, terserah, nggak usah pulang ke Bapa kan. Maksudnya kalau misalnya Yesus juga Tuhan dan setara dengan Bapa, ya ngapain? Dia pulang kepada Bapa. Iya. Berarti ada, coba lanjut. Oke. Apa, sepergi kepada Bapakku? Kamu tentu akan sorry. Tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita karena aku pergi kepada Bapakku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Apa? Bapa lebih besar daripada aku. Apa? Nggak kedengeran. Gini, aduh ya Allah, ayat tauhid ini subhanallah ya. Bapa lebih besar daripada aku, gitu. Jadi kalau misalnya Bapa di dalam kitab suci tertulis Bapa lebih besar daripada aku, artinya adalah Bapa sama dengan Yesus? Enggak dong. Oh, iya ini lebih besar. masa sih? Bukannya setara? Enggak. Kalau secara tekstual nggak setara. Tapi kalau secara klaim nggak tahu. Gitu ya kan? Ya itulah ya. Oke ya kak. Bener nggak? Adil nggak? Iya. Adil. Ya kita menghargai lah. Oke. Itu kan ajaran dogma atau dogma keagamaan dari agama saudara-saudara kita. Kalau kita melihat secara jujur dan murni dari kitab suci mereka sendiri, ya tertulis ini Bapa lebih besar daripada aku. Kalau misalnya di sini tertulis Bapa lebih besar daripada aku, artinya sama dengan Bapa adalah Yesus adalah setara, itu kan gimana ya? Tapi ya udahlah ya. Kalau kita menurut kita sih sesuai dengan akidah kita ini sah-sah aja gitu loh. Iya, tauhid ini. Iya, nggak ada salahnya. Kita nggak menyelisih iman kita kan sebenarnya. Masalah penyebutan Bapa di sini kan sebenarnya bukan Bapa seperti biologis misalnya. Maksudnya kita tahu lah bahasa di kitab suci saudara-saudara kita memang agak berbau perumpamaan ya kan. Bapa itu umpama suatu pihak yang mencintai atau mengasihi, sangat menyayangi hamba-hambanya gitu aja sebenarnya. Ya itu sama aja kita bisa bilang sebagai Tuhan gitu. Ya kan? Masya Allah. Gimana menurut? Ya ini subhanallah nih. Mungkin kalau seandainya di posisi saudara kita ya. Ini bukan mengandai-andai tapi emang bener ya. Iya. Dengan taruhlah anak sekolah minggu lah, taruhlah gitu. Oh ya. iya. Mungkin bisa beralih fungsi ya. Minimal ke agnostik. Alih fungsi kok. Kayak barang aja. Alih fungsi ke Tuhan dan itu ya. Oke. Ini Masya Allah ya. Nah, tuh, jadi ayat tauhid ya. Iya. Jadi gini, Yesus tuh sebenarnya memang gitu. Dia memang utusan. Sebenarnya dia utusan. Dia tidak setara dengan Bapa sebenarnya. Yesus mempunyai misi untuk memperkenalkan Allah. Untuk memperkenalkan Allah. Maka sebagai jalan, dia tuh sebagai jalan. Kan ada tuh umat Kristen suka bilang, kalau misalnya Muslim bilang setiap hari 5 kali bilang ihdinas siratal mustaqim tapi nggak nemu-nemu gitu katanya. Apa artinya ihdinas siratal mustaqim? Iya, tunjukkan aku jalan yang lurus. Nah, jalan lurus di kitab suci mereka ada tertulis bahwa Yesus tuh jalan dan kebenaran dan hidup. Nah,
Nah, kamu harus ikutin Yesus. Kalau misal Waduh, jauh. percuma kamu 5 kali ngomong ihdinas siratal mustaqim, kamu nggak dapet Yesus, kamu nggak dapet. Bukan itu maksudnya. Justru gini, sebagai jalan menuju Allah. Yesus itu jalan menuju Allah gitu. Maksudnya kalau bagi siapa? Bagi bangsa Israel. Jadi kalau bangsa Israel ingin mengikuti jalan yang lurus. Ya udah ikutin Yesus. Begitu juga ketika zaman sebelum kenabian Yesus, misalnya Nabi Yahya, sebelumnya lagi Musa misalnya. Musa, Moses ya. Kalau misalnya mereka mengikuti Musa, mengikuti Yesus, mengikuti Yahya, Zakaria, ya itu jalan yang lurus pada saat itu dan untuk bangsa Israel. Kalau nggak mengikuti itu, jalan belok. Iya betul. Nah kalau cuma tadi diandaikan ihdinas siratal mustaqim, ya nggak make sense dong. Iya. Karena kan beda kan itu. Nah kalau makanya sebenarnya intinya adalah kita tuh ikutin Nabi gitu loh. Ikutin Nabi. Kalau misalnya dibilang cuma Yesus doang, ya sebenarnya semua Nabi itu jalan yang lurus bagi umatnya. Jalan kebenaran hidup juga. Iya. Emang kayak gitu menurut lain gimana nih? Kalau misalnya diartikan betul. Kayak gitu, kita percuma 5 kali ihdinas siratal mustaqim dan menemui Yesus gitu. Ya padahal kalau dia baca lagi ayatnya siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin itu maknanya apa tuh? Ceritain tuh. Oke. Artinya kan itu yaitu jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya jalannya para nabi, para syuhada, para ulama dan seterusnya. Kemudian siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdub. Jadi jalan yang tidak agar terhindarkan dari jalan yang maghdub. Maghdub itu kan orang-orang yang tersesat. Gitu. Iya. Waladdallin. Maghdub itu orang-orang yang dalam kekafirannya gitu ya maksudnya. Oke, dan waladdallin dan kesesatan gitu. Itu jadi ya kalau sebenarnya itu ngebantah untuk kita mengakui tadi lah. Iya. Merujuk ke tadi gitu. Nah, bila sekiranya ada yang ketika masa misinya Yesus itu di bangsa Israel, bila sekiranya ada yang mau mengenal dan mendengarkan Yesus atau Isa, pasti kemudian akan bisa mengenal Allah, mengenal Tuhan dengan benar, dengan jalan yang lurus. Nah, orang yang melihat kuasa-kuasa yang dilakukan oleh Yesus, misalnya mukjizat, dia bikin mukjizat seperti membagikan orang mati, kan di Al-Quran juga ada ya diceritakan. Ya kan bisa menyembuhkan orang yang sakit kusta, bisa membangkitkan orang mati, terus ya macam-macam lah keajaiban. Kita juga para nabi kan banyak mukjizat kan. Nah, apa tujuannya? Supaya umat itu tahu nih orang bukan orang asal-asalan, bukan orang sembarangan. Ini pasti orang pilihan Tuhan. Itu maksudnya supaya orang percaya itu dan umat itu mengikuti orang ini. Entah Musa yang bisa membelah laut ya. Laut. Siapapun nabi yang mengadakan mukjizat itu maksudnya itu bukan apa-apa. Maksudnya supaya orang tuh percaya bahwa saya itu bukan orang kaleng-kaleng lah gitu, bukan orang sembarangan. Saya itu disuruh gitu ya. Pesuruhnya Tuhan, hamba Tuhan, itu hambanya Allah gitu. Saya dipilih Tuhan, makanya saya diberikan atas izin Allah, diberikan kuasa untuk mengerjakan mukjizat ini. Itu maksudnya, nggak ada yang lain. Nggak tiba-tiba saya bisa misalnya membelah lautan, terus saya bisa membangkitkan orang mati, terus saya jadi Tuhan. Enggak kayak gitu loh. Oke. Gimana kalau menurut Anda nih? Itu udah make sense sih sama sirah nabawiyah kita ya, dan juga Rasul kan pernah cerita banyak sekali tentang Yesus kan gitu ya. Oh iya, apa tuh? Yesus banyak banget tentang Yesus, bahwa ya Nabi Isa itu sama seperti aku, akhlaknya kayak gitu seterusnya. Bahkan dalam Al-Quran Nabi Isa pun menggambarkan bahwa mendebuatkan kepada muridnya dalam Al-Quran, wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad gitu. Apa tuh? Aku akan beri kabar gembira kepada kalian, murid-muridku kan gitu ya. Kalau dalam itu ya akan datang Nabi setelah aku gitu. Yaitu Mimba Dismuhu Ahmad. Dia namanya Ahmad. Akhlaknya lebih mulia dari aku dan kepribadiannya lebih luar biasa daripada aku. Masya Allah. Kalau Yesus kan digambarkan luar biasa kan. Tahu saya Yesus itu mulia. Mulia kan, bagus terus. Apalagi udah Nabi Muhammad. Yesus beri statement dia lebih baik daripada aku. Masya Allah. Rasul itu belum jadi nabi aja udah dapat gelar ya. Subhanallah ya. Oke.
Ini udah menurut Ane ini kayaknya di dalam dan juga banyak dagingnya nih pembahasan Daging. ini Ya biasanya Menurut, mah bukan menurut apa-apa Ane ya. ya gitu ya, Masya Allah. Dan ini juga mudah-mudahan antum jadi ujung tombak kristologi nih, melanjutkan Amin. perjuangan para guru-guru kita ya. Amin. Insya Allah ya. Nah, kira-kira gimana nih? Mau apa lagi nih? Oke, ada gini Le, kalau itu tadi kan mungkin dari Alkitab ya. Ane sih penasaran gini Le. Dari Quran. Tentu ada trigger nggak sih dari Al-Quran Coba ayat-ayat deh, gitu. kita dari Bible lagi. Sebentar nih. Oke, dikit lagi, siap. Ini kita berapa menit nih? Bentar lagi nih. udah. Oke. Bentar lagi ya. Oke. Nah, coba nih. Enak banget buat penutup. Coba. Ulangan 6 ayat 4. Ulangan 6 ayat 4. Ini, aduh. Ini saya tunggu-tunggu mau bahas sih sebenarnya kemarin, tapi Ulangan 6 ayat 4 ya? Ulangan 6 ayat 4. Ayat 4, siap. Wow. Apa tuh? Dengarkanlah. Nah. Dengarlah ya. Ini yang ngomong, tunggu dulu ya. Ini yang ngomong itu Nabi kita yang mulia, Nabi Musa. Nabi Musa alaihissalam. Iya, Nabi Musa alaihissalam. Coba apa? Dengarlah hai orang Israel. Oh. Tuhan Allah kita. Tuhan itu Esa. Waduh. Apaan tuh? Nabi Musa ini. Sekarang pertanyaannya. Tunggu dulu deh. Di masa selanjutnya, di masa Yesus bermisi, Yesus juga mengatakan hal yang linear atau yang sejalan dengan apa yang Nabi Musa katakan. Coba dilihat di Markus 12 ayat 29. Oke. Markus 12 ayat 29. Markus spasi 12 titik 2 29. Markus 12 ayat 29 ya? Iya. Oke. Nah, ini Anda pernah dengar ayat ini dari Ustadz Kenama ya? Sering beliau menyampaikan ayat ini nih. Ini udah nggak asing ya. Jawab Yesus, ya. Woi. Hukum yang terutama ialah dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Nah, itu kalimatnya kan sama seperti yang tadi. Jadi artinya ada kesetujuan antara Musa dan alaihissalam dengan Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam atau Yesus Kristus. Ada kesamaan pesan, ya. Ada kesamaan pesan, ya. Yang sekarang yang kita boleh renungkan adalah yang pertama ya. Apakah Musa saat melantunkan Shema, ini namanya Shema, Shema. Apakah Musa saat melantunkan Shema yang berbunyi Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad, yang itu bunyinya dengarlah hai Israel, Tuhan Allah kita Tuhan itu Esa. Apakah Musa tahu bahwa Tuhan itu Tritunggal? Enggak tahu. Apakah Musa tahu bahwa Tuhannya itu Trinitas? Tahu nggak kira-kira tahu nggak? Nggak tahu lah, kan nggak dapat informasi. Bahkan harus informasi terlebih dahulu kan Nabi Musa kan. Iya kan? Nah, coba kita ke masanya Yesus ketika di Markus 12:29. Kira-kira saat Yesus juga melantunkan Shema itu yang sama, kalimat yang sama itu. Apakah kira-kira Yesus tahu bahwa Tuhan yang dia katakan itu, yang dia coba dakwahkan itu, yang dia jelaskan itu kepada umat bangsa Israel itu adalah Tritunggal? Tahu nggak kira-kira? Nggak tahu lah. Karena kan dia dapat informasi dari Nabi Musa. Berarti Subhanallah. nggak tahu ya sebenarnya. Nggak tahu, iya. Sekarang ada lagi pertanyaan. Musa ya. Musa lagi, kita balik ke Musa. Kira-kira Musa tahu nggak? Nanti penerusnya ada yang salah satu penerusnya nih jadi Tuhan. Orang dia mengatakan Tuhan Esa itu. Nih coba ya. Oke. Kan Tuhan itu ada dari awal, sekarang, dan sampai kapan? Maksudnya dari selama-lamanya lah, maksudnya nggak berawal, maksudnya nggak berakhir juga gitu kan Tuhan itu. Pasti Tuhan itu sama dong, dari awal sampai akhir sama dong, maksudnya dari awal sampai akhir hidup kita, dari awal awal semesta sampai akhir semesta sama dong. Dan Nabi Musa mengenalnya begitu. Nah, kira-kira Nabi Musa saat itu tahu nggak nanti ada Tuhan yang akan lahir, apa maksudnya penerusnya yang juga nabi, ya? Itu Tuhan gitu loh. Kira-kira Coba direnungkan deh, coba deh. Okay. Ini agak gimana gitu ya? Oke.
Masuk. Ya kan? Iya. Yang pertama kan tadi kira-kira Musa tahu nggak bahwa Tuhan itu tuh Tritunggal? Itu pertama. Nggak tahu. Masih. Ya. Yang kedua, kira-kira Musa tahu nggak bahwa nanti penerusnya nih yang juga mengamalkan ajaran yang diucapkan juga ya Taurat. Yesus juga dia ngerti Taurat, dia hafal Taurat, dia belajar Taurat tahu. Yesus itu hafal ya. Ya. Kira-kira pertanyaan kedua, apakah Musa tahu bahwa penerusnya ini ntar akan jadi Tuhan? Lahir sebagai Tuhan. Kira-kira tahu nggak tuh? Itu yang jadi pertanyaan dan renungan kepada saudara-saudara kita coba. Ya kan? Kecuali Nabi Musa dapat nubuat, tapi nggak ada. Ya maksudnya nubuat apa supaya penerusnya jadi Tuhan tuh nggak ada. Nggak ada, iya masalahnya. Kecuali ya nubuat akan datang Yesus, itu masih boleh lah. Oke lah, masih diterima. Itu masih lah. sebagai manusia masih boleh lah. Tapi akan datang, akan lahir suatu Tuhan sebagai penerusnya Musa kan gimana ya? Ya itu kita serahkan lah ya. Kita serahkan kepada saudara-saudara kita. Nah, terus pertanyaan untuk Yesus, apakah Yesus tahu bahwa ketika dia melantunkan Shema itu, Tuhan itu adalah Tritunggal dan salah satu anggotanya adalah dia sendiri? Coba. Nggak. Ini sebenarnya sederhana nih, ayat pasaran ini. Di dunia apologetik, di dunia kristologi ini ayat pasaran, tapi kadang-kadang kita lupa untuk merenunginya lebih dalam gitu loh. Kira-kira apakah Yesus tahu bahwa yang dilantunkan itu Tuhan yang Tritunggal dan salah satu anggotanya itu adalah dia? Kan gimana ya? Nah, setelah itu kita tahu bahwa Musa dan Yesus sepakat soal Tuhan, bahwa Tuhan itu Echad. Kalau di dalam Quran kita tahu di surah Al-Ikhlas. Ya? Coba silakan dibacakan. Masya Allah. Ini sudah mungkin seluruh dunia harus tahu. Katakanlah Allah adalah Ahad. Masya Allah. Dalam bahasa Arab coba. Qul a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ayat pertama diulang lagi. Qul huwallahu ahad. Dalam Ulangan 64 dan 12:29, Markus 12:29, bunyinya Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Pesannya sama. Ya. Di Al-Ikhlas ini masa kenabiannya siapa nih? Rasulullah SAW. Musa mengajarkan bahwa Tuhan itu Echad. Yesus mengatakan bahwa Tuhan itu Echad. Nabi Muhammad menyampaikan juga, mengajarkan bahwa Tuhan itu Ahad. Allahumma shalli wa sallim. Barik. Kayaknya gimana kalau misalnya bukan 3 nabi yang sembarangan ini. Ini orang-orang Ulul azmi nih. Ulul azmi nih. Bukan orang sembarangan nih. Masya Allah. Masya Allah. Ini bukan orang sembarangan nih. Ya. Ini 3 pesan ini sama. Masa sih? Misalnya nih di masa Musa, di masa Yesus, Nabi Muhammad. Redaksinya sama, ya nggak ada bedanya lah gitu. Redaksinya sama kayak diksinya gitu. Diksinya sama, menggunakan Echad, Ahad, ya kan? Masa sih ada yang di salah satu masa misalnya masanya Yesus, penafsirannya tiba-tiba jadi Tritunggal. Sedangkan di Musa dan Nabi Muhammad penafsirannya bahwa Tuhan itu Esa, nggak ada dibagi-bagi. Atau enggak tiba-tiba di masa Nabi Muhammad kebenaran bahwa ya Allah yang hak adalah Allah yang Tritunggal, kan nggak mungkin. Ini 3 ini kompak bahwa Tuhan itu satu. Esa udah bor. Bahkan Al-Quran pun mengatakan nih tentang Tritunggal kan, bahkan orang kata Allah kan sungguh kafir mereka. Nah itu ntar lu. Oke, ada kan. Sabar. Oke. Kita main dulu ke Ulangan 5. Ulangan 5. Oke. Ulangan 5. Ulangan 5 ayat 6. Ayat 6 sampai 7. Sampai 7. Apa tuh isinya? Oke. Ulangan 5 ayat 6. Ini bukan. Aku Tuhan bukan? Iya, ayat 6 sampai 7 aja. Jadi akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir. Dari tempat perbudakan. Tunggu, sabar. Yesus bukan ini? Yang ngomong, Yesus? Enggak, yang apa? Dibilang akulah Tuhan. Oh iya.
Iya, ini Yesus bukan. Bukan. Dia kan ngaku akulah Tuhan Allahmu. Ini Yesus bukan. Tuhan. Yesus itu bukan. Yang mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir, Yesus atau bukan? Kan dibilang akulah Tuhan Allahmu. Yang di sini ngomong berarti siapa nih yang lagi ngomong? Akulah Tuhan Allahmu. Akulah Tuhan Allahmu. Oh, berarti Allah nih. Iya, yang ngomong Allah kan. Itu Yesus bukan tuh? Bukan. Berarti bukan ya? Iya. Berarti Yesus bukan Tuhan ya? Bukan. Yesus Tuhan atau bukan? Bukan. Bukan berarti. Ya, lanjutin. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir. Dari tempat perbudakan. Terus? Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Nggak boleh ada di sini sebenarnya terjemahan yang benar tuh ilah. Ilah ya. Ilah. Kalau misalnya kita lihat di versi Selaber, ya coba nih baca. Di versi Selaber coba. Jangan ada padamu ilah lain selain aku. Wih, maksudnya tuh ilah itu sesembahan. Iyalah. Iya benar-benar kalau di Islam ilah itu sesembahan. Iya, sebenarnya bukan Allah. Betul. Ini nanti pembahasan lain lagi nih. Penggunaan kata Allah nih beda lagi. Tapi ya udah nggak apa-apa kita ikutin dulu aja. Intinya jangan ada padamu Allah lain di hadapanku gitu loh. Ya kan? Ya udah. Coba kita buka surah Al-Isra 39. Al-Isra ayat 39. Nah, ini kalau Al-Qur'an nih cepet kita nyarinya ya. Yes. Insyaallah ya. Nah, sabar. 17 ya. Surat 17 ayat 39. Iya. Kayaknya saya udah pernah dengar ya. Apa tuh? Emang iya? Ayat 39 kan? Apa tuh isinya? Oke, artinya ya langsung apa muarabnya? Ya, serah. Nah, artinya aja deh ya. Yang artinya adalah itulah sebagian hikmah yang benar nggak? Ayat 39 kan? Iya. Itulah sebagian hikmah yang diwahyukan Tuhan kepadamu Muhammad, dan janganlah engkau mengadakan Tuhan yang lain di samping Allah. Nanti engkau dilemparkan ke dalam neraka dalam keadaan tercela dan dijauhkan dari rahmat Allah. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Kira-kira pesannya sama atau beda? Sama dong. Sama. Berarti sama kan? Iya. Ya udah intinya berarti memang tidak ada sesembahan lain, tidak ada Tuhan lain selain Allah. Mimma ilaika rabbuk. Nah, Masya Allah. Tidak ada lagi yang lain gitu loh. Masya Allah. Nah, ayo kita lanjut langsung kita percepat. Keluaran 3:15. Keluaran berapa? Keluaran 3 ayat 15. Keluaran 3 ayat 15 ya. Nah, apa tuh? kata Tuhan ya. Wis. Kata Tuhan ini kata Allah nih ya. Allah nenek moyangmu dalam bahasa Ibrani adalah Enggak, bukan ya. Oh, ya, ini gitu yang ayatnya aja. Oke. Itu penjelasan. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa. Waduh. Ya. Apa tuh? Beginilah kekuatan kepada orang Israel. Kau katakan. Beginilah kau katakan kepada orang Israel. Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya dan itulah sebutanku turun-menurun. Coba langsung ke Al-Baqarah 133. Cepet kalau Al-Baqarah insyaallah. Wih deh, kayaknya kalau Al-Quran tuh enak ya, mudah banget ya. Al-Quran banget kayak. Mudah-mudahan insyaallah. Berapa tadi? 130 ya? 133. 133. Ini cepet insyaallah. Wih. Apa tuh redaksinya di situ? Bentar. Redaksinya adalah, apakah kamu menjadi saksi saat maut akan menjemput Yakub ketika dia berkata kepada anak-anaknya, apa yang kamu sembah sepeninggalanku? Ya, mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, yaitu Ibrahim, Ismail, dan Ishak. Yaitu Tuhan yang, Masya Allah, Tuhan yang Maha Esa, dan kami hanya berserah diri kepadanya. Kenapa nih nyengir-nyengir? Ya, jadi ini make sense maksudnya, bro. Di sini juga tertulis ya, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allahnya Abraham, Allahnya Ishak, Allah Yakub. Di situ juga tertulis begitu kan kurang lebih. Masya Allah. Bahwa memang pesan tauhid itu tuh linear.
bahkan sampai ke redaksinya itu linear, bahwa Tuhannya para nabimu tuh ya Allah, Allah, Allah. Masya Allah. Mau nabinya siapa, Tuhannya nabi itu, Tuhannya ini tetap Allah. Gitu loh. Coba kita langsung ya ke Yohanes 20:17. Apa? Jadi kita lihat maksudnya apa? Bukan kita membandingkan ya. Kita tapi, maksudnya ada jejak kebenaran di kitab suci saudara-saudara kita yang sebenarnya mereka bisa merenungkan hal itu. Betul. Gitu. Coba di Yohanes 20:17. 20:17 ya? 20 ayat 17. Oke. Kata Yesus ya. Kata Yesus kepadanya. Tunggu, Yesus bohong nggak? Enggak lah. Saudara-saudaraku, Yesus berbohong nggak? Enggak lah ya. Enggak lah. Ya udah, lanjutin dah kalau nggak bohong. Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, kepada Allahku dan Allahmu. Jadi Yesus tuh Allah bukan? Bukan. Yesus Tuhan bukan? Bukan. Kan dibilang kepada Bapakku dan Bapakmu. Nah, Bapakku tuh Bapakmu juga gitu loh. Allahku juga Allahmu juga gitu loh. Jadi Allahku, tapi kalau Allahmu tuh bukan aku. Allahmu tuh bukan aku. Allahmu tuh yang itu juga, sama. Nah, kita coba lihat deh di Al-Maidah 72. Oke, Al-Maidah 17 ya? 72. 72, oke. Wait. Nah. Mau langsung. Dapat. Coba, apaan sih itu? Sungguh. Nah, ini. Waduh, sungguh. Ya, ini ayat kesukaan saya nih. Waduh, kesukaan. Ya, auzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masihu ibnu Maryam. Waduh, masyaallah. Terus. Wa qala al-masihu ibnu Maryam wa qala al-masihu ibnu sorry. Wa qala al-masihu ya bani Israil la'budullah rabbi wa rabbukum innahu min yushrik billahi faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Masyaallah. Di dalam bahasa Indonesia ditulis bahwa Bani Israel, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Di tempat yang tadi kan juga dibilang. Sama, iya kan? Bahkan di Selaber tuh lebih jelas tuh dibilang Tuhanku dan Tuhanmu juga. Dibilang aku akan pergi kepada Bapakku dan juga Bapamu, kepada Allahku dan yang juga Allahmu. Ini kan ada kesamaan makna gitu maksudnya. Berarti kan sebenarnya ada sisa-sisa kebenaran yang dalam kitab saudara-saudara kita yang sebenarnya patut direnungin gitu loh. Ya. Coba kalau misalnya kita ini peaknya nih, ini puncaknya. Yohanes 17 ayat 3. Yohanes 17 ayat 3. Udah makin malam makin melek ya, Masya Allah ya. Yohanes 17 ayat 3. 17 ayat 3. Inilah sebenarnya jalan yang lurus ya untuk umatnya Yesus gitu loh. Masya Allah. Coba Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu. Hidup yang kekal itu maknanya adalah tempat abadi, tidak ada lapar, tidak ada duka, tidak ada ratap dan kertak gigi, tidak ada kesedihan, tidak ada cemburu, tidak ada iri hati, tidak ada dengki. Yang ada cuma bahagia, kesenangan, nggak ada lapar, nggak ada haus gitu dah. Ya surga lah ya. Masya Allah. Dibocorin nih, marah nih. Ya emang surga gitu kan? Oh yaudah. Kalau surga, ya udah terusin apa Anda? Kehidupan yang kekal itu surga ya, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Waduh, itu ini klimaksnya nih, Masya Allah. Kunci surga tuh itu, bukan kunci surga tuh bahwa mengenal bahwa Tuhan tuh satu dan Dia punya utusan adalah Yesus. Kalau selain daripada itu, kalau misalnya pesannya berubah, misalnya adalah Tuhan tuh satu dan Yesus juga jadi ikutan jadi Tuhan tuh udah beda pesannya tuh, nggak ke hidup yang kekal tuh, nggak nyampe. Itu bukan jalan yang lurus tuh, ya. Dan kita tahu sesuai dengan redaksinya, Lai sendiri tahu itu di dalam Islam itu namanya apa? Jannah.
Maksudnya kalimat itu. Kalimat ini. Heeh. Kan ada dua poin tuh, ada dua elemen tuh. Yang pertama mengakui ketuhanan dan mengakui Utusan. Oh, oke. Apa tuh? Mengakui bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan dan mengenal Yesus Kristus adalah utusan gitu sih. Kalau di dalam agama kita itu apa? Itu syahadat. Coba bisa dibacakan syahadatnya gimana? Asik. Ulang coba. Boleh dikasih tahu mungkin ke saudara-saudara kita. Oke, jadi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Maknanya apa sih? Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang layak disembah. Ilah ya, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba Allah dan utusan Allah. Apa bedanya pesannya? Iya, sama ya, diksinya sama ya. Iya. Karena di dalam Yohanes 17 ayat 3 memang pada saat itu masa misinya Yesus, makanya disebut yang sebagai utusan oleh Yesus. Nah, karena di zaman sekarang adalah nabi kita Nabi Muhammad SAW adalah nabi bagi seluruh alam, makanya yang disebutkan Nabi Muhammad. Allahu Akbar. Boom. Jadi kita tahu di sini bahwa konsep ketuhanan yang benar adalah Allah atau Allah itu esa, Allah itu satu, tidak ada yang lain, gitu loh. Dan tanpa tapi dan tanpa keterangan lanjutan, tanpa koma, Allah itu esa, nggak ada, tapi 3 loh, nggak gitu, tapi 4 loh, tapi 2 loh, enggak, tapi Allah itu esa, udah selesai. Masya Allah, Masya Allah. Berarti kalau yang mengatakan 3 itu ya berarti bisa kita ambil kesimpulan ya, berarti nggak sayang banget sama Yesus gitu. Sebenarnya kalau mereka bilang, oh enggak, Tuhan kami nggak 3, Tuhan kami gitu tetap ya? 1. Oke, nggak apa-apa. Tapi kenapa harus kalian bilang Tuhan itu hadir dalam 3, dibagi menjadi 3? Kenapa harus? Kenapa gitu ya? Padahal mereka sendiri akhirnya juga bilang, iya, walaupun mereka dibagi 3, tetap juga mereka 1. Lalu kenapa harus dibagi? Jadi gitu kayak ambigu ya. Aduh, ya udahlah ya. Ya. Gimana menurut Le? Subhanallah, Masya Allah, Tabarakallah. Jadi, Le, itu kajian ini Masya Allah ya. Biasa aja lah. Mudah-mudahan nanti ini bisa menjadi pencerahan buat saudara-saudara kita sebangsa dan setanah air ya. Oh iya. Masya Allah ya, mudah-mudahan dapat hidayah. Kita nggak ada yang tahu hidayah itu datangnya dari mana. Ya mudah-mudahan dari wasilah diskusi kita ini bisa jadi asbab hidayah juga buat saudara-saudara kita gitu. Tapi tetap hidayah itu prerogatif Allah Subhanahu wa taala ya. Nggak ada satupun manusia yang berhak untuk merubah seseorang gitu. Iya, betul. Kecuali Allah Subhanahu wa taala. Seperti Nabi Muhammad kepada pamannya. Sama sekali Nabi Muhammad nggak pernah bisa merubah hatinya gitu ya. Untuk beriman sama Allah Subhanahu wa taala gitu. Mungkin itu ya. Oh iya. Pesan kita ya. Mungkin itu simple ya. Simple ya, padat, jelas ya. Ini luar biasa. Pusing nggak sih? Enggak kan? Enggak sih, sebenarnya simple ya. Simple ya. Iya. Sebenarnya pesan-pesannya simple dan mudah dipahami, nggak perlu ada modifikasi atau dimacem-macemin ya. Iya, betul. Karena Yesus juga tuh nggak bohong kan, kita tahu juga dia nggak bakal bohong. So apa yang dia bilang tuh ya udah sih. Maksudnya kalau misalnya mengaku sebagai pengikutnya dia, telan aja gitu loh, nggak usah dimodif. Ngerti nggak modif? Nggak usah dipaksa lah, nggak usah. Oh iya. Bahasanya nggak usah dipaksa ya. Oke. Itulah mungkin ya. Masya Allah, karena ini sudah qadarullah, sudah jam 3 waktunya kita sahur juga ya. Jadi kita bikin konten ini jam 3 pagi. Waduh, Masya Allah. Mudah-mudahan Allah memberkati Lae nih. Waduh, Lae juga lah. Kita bareng-bareng lah diberkati lah. Diberkati dalam nama Allah Subhanahu wa taala. Dalam nama Tuhannya Yesus. Tuhannya Yesus ya. Nah, nanti hadir juga lah ya di Masjid Isa Al-Masih nanti insyaallah ya kita bisa. Insyaallah. Di sana ya. Baik. Mungkin itu sahabat sekalian, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi